Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari kelas 328. Saya Nurulwinda Anjarwati. Saya Ahmad Yani. Saya Finalia Kusniatiningsi. Kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Yani? Alhamdulillah, saya dulu. Iya, sebelum nanti kita melakukan coaching ya, karena Pak Yani kan jadi coach nantinya ya. Iya. Karena awal ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Yani. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan rubrik penilaiannya dulu. Jadi nanti yang akan saya amati, yang saya nilai, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Bagaimana Pak Yani ini nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, serta bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti memakai prinsip kemitraan dan proses kreatif untuk memaksimalkan potensi. Pak Yani, kompetensi apa nanti yang dikembangkan ke coaching? Yang saya kembangkan itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah present, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot, dan terakhir adalah untuk mendengar yang berbobot. Baik Pak Yani, lalu kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Ya, yang saya kembangkan terutama itu pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya saya juga menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh coaching, bisa memahami alur serta permasalahannya. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang manakah yang akan dicapai dalam proses coaching nanti Pak Yani? Indikator yang saya inginkan adalah si coaching bisa menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Baik Pak Yani, demikianlah pra-observasi yang saya lakukan kali ini. Silakan Pak Yani melaksanakan coaching. Semoga lancar dan bermanfaat. Ya, sama-sama. Halo, assalamualaikum Bu Finalia. Waalaikumsalam Pak Yani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya. Kemarin kan Ibu menghubungi saya. Iya. Komunikasi atau sharing lah. Ada permasalahan? Iya nih Bapak, saya di sekolahan ini ya, pembelajaran saya ini kurang menarik Pak, monoton, anak-anak kurang semangat begitu di dalam pembelajaran saya. Oh iya. Untuk tujuan pertemuan kita hari ini memangnya untuk? Iya, saya ingin pembelajaran saya itu nanti bisa menyenangkan, kemudian anak-anak itu fokus dalam pembelajaran saya. Oh, bagus. Nah, selanjutnya apa kesempatan Ibu miliki sekarang? Iya, saya bisa melakukan coaching dengan Bapak, kemudian nanti saya juga bisa mencari informasi bagaimana meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran agar bisa menyenangkan, dan saya bisa melakukan pelatihan juga bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan. Betul Bu. Untuk skala yang Ibu harapkan itu berapa? Iya, saat ini saya masih 5, saya inginnya itu 9. Jadi ketika anak-anak itu waktu pembelajaran saya, itu mereka bisa ikut dalam pembelajarannya, bisa menyenangkan dan sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Bagus. Untuk peluang apa yang bisa Ibu ambil saat ini? Iya, sekarang untuk saat ini mungkin nanti saya bisa cari referensi mungkin ya Pak ya. Pembelajaran yang menarik itu mungkin dari medianya dulu nanti. Coba saya cari media, mungkin nanti saya menggunakan PPT yang banyak gambarnya dan juga ada
diselingi dengan musik mungkin. Jadi anak-anak itu menarik pembelajarannya karena medianya yang menarik. Kemudian juga saya nanti bisa menggunakan ice breaking juga ya, supaya anak-anak bisa fokus. Betul. Baik. Untuk menunjang program tersebut, itu kan sudah banyak meluangkan waktunya untuk mau jalankan program tersebut. Nah, sebagai hambatan program tersebut itu apa saja? Iya, hambatannya ini ada pada diri saya mungkin Mbak ya, kurang belajar ya. Karena saya juga jarang mengikuti pelatihan juga. Ya, mungkin ini nanti saya jadikan motivasi bagi saya untuk terus mengembangkan kompetensi saya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Betul. Dalam program tersebut itu kan sudah 4 tahun apa yang menjadi tertunda sebenarnya. Untuk solusi hambatan tersebut bagaimana? Iya, mengatasi solusinya mungkin nanti saya dari media dulu. Nanti saya akan menyiapkan media yang menarik untuk anak-anak. Kemudian saya juga akan memberikan lembar kerja yang bisa membuat mereka itu tertarik dan memahami materi yang saya sampaikan. Oh ya, betul. Nah, selanjutnya Bu, untuk rencana tujuan itu selanjutnya bagaimana? Iya, ini pembelajaran berikutnya ini Pak ya. Saya mau pakai PPT dulu ini Pak. Saya mau membuat PPT yang menarik untuk pembelajaran saya. Nanti saya kasih animasi, kemudian saya kasih gambar, mungkin juga pakai Canva juga. Kemudian nanti saya akan cari-cari referensi juga, melakukan ice breaking yang memancing anak-anak itu bisa fokus. Betul, itu merupakan salah satu daya tarik untuk peserta didik agar itu bisa aktif, kreatif. Nah, rencana Ibu itu kapan rencananya untuk dilaksanakan? Ya secepatnya Pak, karena besok ini saya juga ada jam ini juga ya. Berarti ini nanti malam saya akan belajar Pak membuat PPT untuk saya terapkan besok pagi. Betul, itu merupakan perbedaan. Nah, untuk pertemuan kita ini kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Iya, dari hasil perbincangan ini saya merasa lega, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu supaya bisa menarik, itu bisa menggunakan medianya dulu kepada anak-anak dan melakukan ice breaking kepada anak-anak supaya fokus dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Tak terasa pun hari sudah mulai takut kita tutup ya Bun. Mungkin dari beberapa pertanyaan saya itu yang kurang pas, saya mohon maaf ya sebesarnya. Sama-sama, saya juga terima kasih loh Pak. Saya juga ternyata tidak secara langsung saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah Pak Yani sudah melaksanakan coaching? Ya, sudah Bun. Oh, Dia sudah selesaikan dan hasilnya juga alhamdulillah. Ya, sebelum ditutup ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan kegiatan observasi tadi yang sudah saya lakukan di saat Pak Yani melaksanakan coaching. Apa yang sudah Pak Yani lakukan saat coaching terkait dengan ketercapaian coaching? Ya. Tadi sudah saya lihat tujuannya sudah muncul, lalu identitasnya, rencana, aksi, dan tanggung jawab, sehingga coaching bisa menemukan solusinya dengan baik. Saya perhatikan seperti itu. Iya Pak, tadi juga menurut saya Bapak sudah melaksanakan proses coach dengan baik dan sudah berusaha menggali informasi dengan pertanyaan berbobot pada coaching. Yang saya lihat tadi coaching juga sudah menemukan solusinya dengan sendirinya dengan pertanyaan yang jenengan berikan tadi. Lalu Pak Yani, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah Pak Yani melakukan coaching hari ini? Iya, kompetensi yang perlu dikembangkan kan untuk menindaklanjuti tadi sesuai dengan alur
jadi lebih baik daripada sebelumnya, agar si coach itu lebih memahami dan lebih kompeten dalam permasalahan tersebut dengan solusi-solusi yang diambil. Baik Pak Yani, cukup sekian dari saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan juga bermanfaat untuk coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bapak. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik Pak Yani. Bu, sebagai langkah pertama untuk melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang penilaian, yang kedua adalah tentang apa yang saya amati dan saya nilai dan saya perhatikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan respon dari coaching cara menanggapi pertanyaan tersebut. Persyaratan apakah, kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan dengan coaching? Ya, nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Kemudian pertanyaan kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang akan dipresentasikan? Ya, kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak. Oh iya. Kemudian terakhir, untuk indikator yang mana yang akan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya nanti itu bisa menemukan solusi dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Oh, bagus banget. Nah, yang terakhir Bu, demikian proses kali ini. Silakan Ibu melanjutkan coaching yang pernah Ibu sampaikan ke saya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lia gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu Winda, sepertinya Ibu Winda berubah ini. Kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa itu, Bu? Iya Bu, jadi saya ini lagi memikirkan sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Bahwasanya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal memberikan pembelajaran terhadap anak-anak. Nah, di sini saya berpikir, apakah nantinya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya pada kelas saya ini? Ya, bagus sekali, Bu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi saya ingin ketika saya ini mengajar, kelas itu menjadi aktif, kemudian anak-anak juga inovatif serta kreatif, dan yang paling penting lagi menyenangkan di dalam pembelajaran nanti. Baik. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi untuk sementara sekarang ini yang saya lakukan adalah banyak-banyak browsing ya, membuka media-media sosial tentang pemahaman saya bagaimana itu proses pembelajaran berdiferensiasi dilakukan. Saya juga membuka YouTube, buka TikTok, bagaimana caranya agar anak-anak ini nanti akan lebih menyenangkan di kelas. Bagus sekali, Ibu. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut agar pembelajaran diferensiasi itu bisa berjalan? Yang saya butuhkan adalah strategi dan metode pembelajaran saya nanti harusnya ke anak-anak itu lebih menarik supaya anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kira-kira pembelajarannya bisa menarik itu penyebabnya apa, Ibu? Jadi nanti awal yang saya lakukan adalah anak-anak ini saya identifikasi sesuai dengan kebutuhan anak dan bakatnya anak. Jadi saya kelompokkan mana yang lebih suka membaca, mana yang lebih suka dengan visual atau dengan musik-musik. Kemudian mana anak-anak ini yang suka menggunakan kreativitasnya berupa keterampilan. Gitu. Nanti saya bisa membuat sebuah diferensiasi konten dan juga prosesnya. Iya, baik. Kalau saya ke Bali nih ya, Ibu akan melakukan
identifikasi ya, mulai dari gaya belajarnya, mana yang auditori, mana yang kinestetik, kemudian mana yang visual. Nah, kapan mau dilakukan ini rencananya? Rencananya nanti malam ini saya akan buat RPP, Bun. Jadi sudah saya tuangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kebetulan besok itu pada saat mengajar itu langsung saya terapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa saya, khususnya kelas 5. Baik, bagus sekali Ibu. Berarti Ibu sekarang sudah punya gambaran ya tentang strategi apa yang akan dilakukan? Iya Bu, saya sudah punya nanti seperti apa nanti saya melaksanakan kegiatan ini. Baik, kira-kira dalam menjaga komitmen Ibu, ada nggak yang membantu? Siapa yang bisa menjaga komitmen Ibu tadi? Ada Bu, tentunya teman-teman sejawat saya dan juga dukungan dari kepala sekolah, dan nantinya setelah pembelajaran juga saya membutuhkan refleksi dari peserta didik saya agar saya tahu apakah tujuan pembelajaran saya ini sudah tercapai atau belum. Baik, bagus sekali Bu. Nah, kita tidak terasa sudah ada di ujung pertemuan Iya, Bu. ini. Jadi, menurut Ibu apa kesimpulan dari coaching kita hari ini? Jadi kesimpulannya hari ini adalah dengan kita berbincang-bincang ini saya bisa menemukan bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat dibutuhkan pada siswa-siswa yang beragam, ya. Baik itu beragam bakatnya dan juga minatnya. Dengan ini saya bisa melaksanakan pembelajaran di mana ada diferensiasi konten, diferensi proses, dan juga menimbulkan diferensi produk terhadap anak. Baik, nanti saya tunggu untuk hasilnya ya Bu, dari tindak lanjutnya Ibu tadi. Saya tunggu kabarnya. Semoga pembelajaran yang akan Ibu susun nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Lia. Baik, semoga bermanfaat untuk kegiatan kita hari ini. Dan saya cukupkan dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf ketemu kembali. Ya. Gimana Bu? Apakah sudah melaksanakan coaching? Alhamdulillah sudah Bapak. Oh ya, sebelum saya duduk, saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi yang ada hubungan dengan coaching. Apakah Ibu sudah lakukan coaching terkait dengan ketercapaian di coaching? Ya, tadi sudah Bapak, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu. Tadi juga saya perhatikan, saya amati juga sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian Bu, selanjutnya dari kompetensi yang tersebut saya perhatikan juga yang terakhir Bu, semoga kedepannya lebih baik dan lancar daripada sebelumnya, dan juga bisa bermanfaat kepada semua, yang mana bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan sesempurnanya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah Bu Lia, saya baik. Ya, Ibu sebagai langkah awal untuk melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama tentang rubrik penilaian Ibu. Nanti saya akan mengamati dan menilai apa yang sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, bagaimana Ibu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching, serta bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa memakai prinsip kemitraan dan proses kreatif memaksimalkan potensi. Iya. Yang pertama, kompetensi apa yang dikembangkan ke coaching Bu? Yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian juga menjadi pendengar yang baik, serta memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yaitu kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot serta menjadi pendengar yang baik Bu ya.
Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator mana yang akan dicapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari segala masalahnya. Iya, baik. Demikian pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching, semoga lancar. Amin. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu. Pak Yani, punya waktu nggak kita mau bincang-bincang ini? Oke, monggo. Iya, terima kasih Pak Yani. Ada yang mau diceritakan hari ini Pak Yani? Iya, ada sedikit permasalahan yang menjadi persoalan dalam pemikiran saya dan nanti saya menjadi terkejar. Terutama yang ada hubungan dengan program seleksi CGD. Kebetulan di sekolah saya kan banyak sekali tenaga-tenaga yang masih muda yang punya potensi yang kuat untuk mengikuti program tersebut. Apa Pak Yani ya kendalanya dari teman-teman Pak Yani sehingga kurang berminat dalam mengikuti CGD? Ketika saya komunikasi dengan beliau, dia itu memberikan jawaban seperti itu. Dia itu khawatir antara kewajiban serta tugas baik di sekolahan maupun di rumah terbentuk dengan jadwal pelaksanaan CGD. Itu yang pertama. Yang kedua, ketakutannya kan tugas-tugasnya itu kan banyak. Dia bilang seperti itu. Iya. Apakah ada kendala lain selain yang disebutkan tadi? Oh iya, ada. Yaitu tentang IT. Kebetulan kan dalam tugas yang saya kerjakan, dia itu melihat serta memperhatikan saya di luar negeri. Ada beberapa waktu luang sekali-sekali itu memperhatikan. Oh ternyata semua tugas-tugas itu dengan menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Itu yang menjadi persoalan dalam diri. Dari kendala-kendala yang Pak Yani tadi sebutkan, dari IT, kemudian kurangnya dukungan atau apa, kesulitan, Pak Yani punya nggak gagasan yang Pak Yani miliki untuk memotivasi temannya? Iya, sudah. Ada gagasan atau gagasan. Yang pertama kan kalau belum kenal maka tak sayang. Yang pertama juga saya kenal manfaat serta tujuan menjadi CGD. Yang di samping dari kita itu mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran atau pendidikan CGD. Di samping itu juga kita bisa membawa pembelajaran di kelas itu lebih profesional sehingga bisa mengangkat anak-anak. Itu mungkin dengan gambar yang pertama. Yang kedua, saya perlihatkan dari profil-profil yang ada di YouTube. Profil-profil YouTube dengan secara tidak langsung bisa melihat dan mendengarkan bukan dari saya saja. Iya, bagus sekali Pak Yani gagasannya ya, dengan tema tak kenal maka tak sayang. Lalu kapan Pak Yani akan menyampaikan gagasan itu? Nah, gagasan tersebut kan sudah saya kemarin sudah saya jadwalkan apa jelasnya itu. Nah, kebetulan besok itu kan ada pertemuan rapat masalah yang ada di keluarga tentang kewajiban juga. Di sela-sela itu kan ada nanti entah istirahat atau pada waktu akhir rapat itu akan saya sampaikan tentang program-program tersebut. Mungkin dengan itu dalam waktu itu bisa lebih luas saya sampaikan. Oh, Pak Yani. Adakah yang membantu Pak Yani nantinya? Ada Bu. Siapa yang terlibat dalam kegiatan Pak Yani nanti? Kebetulan yang membantu yang pertama itu dari kepala sekolah kita. Kebetulan kepala sekolah saya itu dari guru penggerak, dari alumni guru penggerak, dan dia juga mempunyai potensi besar kalau yang dimiliki dan juga keahlian yang dimiliki. Banyak sekali bisa diukur kepala sekolah. Mungkin dengan pengaruh dari jabatan juga iya, lalu dari apa yang disampaikan tentang manfaat serta tujuannya mungkin akan memberikan motivasi lebih kuat untuk melangkah lebih maju. Saya yakin nanti akan sukses Pak Yani ya. Setelah Pak Yani melaksanakan rencana-rencana pada
pada kegiatan itu, selanjutnya apa yang Pak Yani lakukan? Selanjutnya yang saya lakukan sampai saya sampaikan tadi ya, yang pertama yang saya lakukan adalah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dengan maksimal, sehingga yang pertama juga apa yang kita terapkan adalah pembelajaran kelas semakin aktif, inovatif dan kreatif, dan juga bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman sejarah, karena teman-teman sejarah kita mempunyai pengalaman dan pengetahuan dari pengalaman masyarakat saya sebelum-sebelumnya. Oke Pak Yani, jadi Pak Yani sudah punya gambaran ya yang mau direncanakan apa dan setelahnya itu dilakukan apa. Baik Pak Yani, karena ini sudah lama sekali perbincangan kita, coba bisa nggak Pak Yani untuk menyimpulkan perbincangan kita hari ini? Intinya pembicaraan pada hari ini adalah ada hubungan dengan seleksi pendaftaran CPP. Jadi manfaat dan tujuan pendaftaran CPP ini sangat besar sekali, baik secara individu yang mana bisa mengambil manfaat apa yang terkandung yang tersirat dari pendaftaran tersebut, dan kemudian juga bisa diaplikasikan kepada murid dan juga kepada itu yang menjadi visi kita. Dan jangan lupa maju tanpa. Oh iya, bagus sekali Pak Yani. Demikianlah Pak Yani ya untuk hari ini. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Yani waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching ya? Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutup ini Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang ada hubungan dengan kegiatan observasi yang sudah Bapak yang Ibu lakukan saat coaching terkait dengan ketercapaian coaching. Ya, jadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama, saya sudah menyampaikan apa yang jadi tujuannya, kemudian identifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab dari coach, sehingga coach bisa mencari solusi dari permasalahannya. Baik, menurut saya tadi juga sudah baik Bu. Dalam proses coaching tadi, Ibu juga sudah berusaha menggali informasi dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan permasalahannya dan memecahkannya sendiri. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Saya akan memahami lagi bagaimana alur Tirta ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga nanti saya bisa memunculkan menggali-gali gagasan dari coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, saya doakan semoga kedepannya semakin baik lagi dan memberikan manfaat kepada coachnya. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama.